Kita membuat bonsai ini kan diprogram, didesain. Kalau tidak kita buat sebagus mungkin ya percuma sih kita nunggu 2 tahun untuk dapetin akarnya aja, atau 1,5 tahun ya kita buatin akarnya aja. Kalau nggak maksimal sih, kalau menurut saya pribadi sih kurang greget sih ya sahabat. Sebenarnya mau pakai yang di sini ya, di sini itu bebas ya. Tidak ada patokan pasti mau arahnya ke sana apa ke sana, itu tergantung imajinasi sahabat semua mendesain pohon itu seperti apa. Cuma ini kita nanti pasti bingung, yakin 100% saya bisa pastikan nanti agak sedikit bingung. Nah oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah oke ya sahabat, jadi karena di konten saya sebelumnya itu banyak banget requestan yang masuk di Instagram Bonsai Deso, Mas, untuk cara membuat bahan bonsai seperti yang Mas program itu awal mulanya seperti apa sih Mas? Nah oke, jadi awal mulanya itu memang saya buat dari tunggul ya sahabat. Jadi awal mulanya bener-bener tunggul, jadi bisa sahabat bayangkan ya. Jadi itu kan nanti ada videonya di video saya sebelumnya ya. Jadi awal mulanya ya perkiraan seperti inilah ya. Jadi kita proses akarnya, kita maksimalin akarnya. Setelah itu kita press pendek ya sahabat. Kalau untuk tingginya ini kurang lebih sekitar, kalau dari pangkal batang ya, itu sekitar 3 sentian ya sahabat, 3 senti dengan besar batang. Kalau ini sudah lebih besar dari batu ABC ya sahabat. Ini lebih besar lagi nih. Kalau di tempat kita batu ABC namanya ya sahabat, bukan baterai ABC. Karena udah terbiasa seperti itu ya. Karena kemarin ada komentar seperti itu. Nah oke, kita lanjutin lagi nih. Nah jadi awal mulanya untuk proses pembuatan bahan bonsai tersebut saya mulai dari nol, benar-benar dari nol saya dokumentasikan ya, bisa terlihat ya. Jadi seperti ini, itu benar-benar dari tunggul kita ambil untuk 2 mata tunas. Nah kita benar-benar ambil tunggul 2 mata tunas ya sahabat. Jadi mata tunas yang pertama ini ya, terus yang kedua ini ya sahabat, nih ada mata tunas nih. Nah jadi seperti itu untuk awal mulanya seperti itu. Terus kelanjutannya setelah tunas-tunas ini muncul, ini akan saya sepilkan ya ketika dua mata tunas itu sudah muncul seperti apa. Nah oke, sebelum lanjut kita ke videonya, seperti biasa saya minta pajaknya dulu, di like dulu. Karena kenapa? 1 like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Nah oke ya sahabat, ini kita lanjutin lagi. Nah setelah kita melakukan pengepresan tadi ya, bisa terlihat mata tunas itu akan muncul 2 seperti ini ya. Nah jadi seperti ini. Jadi tahapannya yang sahabat lalui kalau memang benar-benar pengen dari nol, jadi perakaran sudah kita maksimalkan ya, akarnya sudah kita dapatkan. Terus besar batang, rekomendasi saya kalau memang pengen menjadikan mame itu sebesar batu ABC ya, atau baterai ABC kalau teman kata sahabat-sahabat semua ya. Nah jadi seperti itu. Setelah akar dan batang ini sudah terbentuk atau sudah proporsinya sudah kita dapatkan, baru kita bentuk atasnya. Jangan kebalikannya ya. Ini baru program akar. Ini baru program akar, akarnya masih kecil-kecil, belum maksimal. Atasnya dia sudah dibentuk. Nah itu kurang maksimal ya sahabat. Untuk hasilnya nanti juga kurang mantep lah. Jadi akarnya itu belum maksimal, atasnya sudah dibentuk, biasanya tidak bisa maksimal untuk hasilnya juga. Nah ketika kita melakukan tahapan seperti ini, jadi akar kita program, sudah terprogram dengan maksimal, akarnya dia sudah bagus ya, terus batangnya ini sudah proporsinya sudah cukup, kita rasa sudah cukup, baru kita bentuk atasnya. Nah untuk atasnya ini ada beberapa tips nanti ya, kita sepengalaman saya ya sahabat, nanti akan coba kita kasih tips bagaimana cara saya membentuknya. Nah kita coba cek dulu nih untuk perakarannya ya sahabat. Nah sebelum itu kita ngopi dulu ya. Ini tinggal sedikit tadi dibuatin istri ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah nikmat sekali ya Allah. Oke kita lanjutin lagi. Ini coba kita buka dulu untuk perakarannya ya. Kita cek perakarannya dulu.
Karena kalau saya pribadi semuanya saya suka ya sahabat. Cuman kalau untuk untuk perakaran ini selera ya sahabat. Yang pasti nanti tetap kita buat tahapan ya. Jadi kayak di video saya sebelumnya itu kan saya buat tahapan. Jadi walaupun akarnya ini masih terkesan ruji andong, cuman ketika nanti dibuat tahapan ke anak akar itu lebih maksimal hasilnya ya sahabat. Cuman kan ada beberapa orang itu yang memang tidak suka yang akarnya itu lurus-lurus seperti ruji andong, itu kan gak suka. Cuman kalau saya pribadi sih, karena kita program ini kita membuat bonsai ini kan diprogram, didesain. Kalau tidak kita buat sebagus mungkin ya percuma sih kita nunggu 2 tahun untuk dapetin akarnya aja, atau 1,5 tahun ya kita buatin akarnya aja. Kalau nggak maksimal sih, kalau menurut saya pribadi sih kurang greget sih ya sahabat. Nah, jadi untuk perakarannya seperti ini ya. Tuh asik ini, bisa terlihat ya. Ini nanti kan kalau memang sudah waktunya di tahap untuk atasnya ini dia sudah terbentuk gerak dasarnya, karakternya sudah mulai ke percabangan dan perantingan, nanti akarnya ini di tahap lagi ya sahabat. Jadi prosesnya seperti itu. Makanya kalau sahabat pengen membuat bonsai, kalau bisa seperti itu untuk tahapannya ya. Nah ini bisa terlihat ya. Kalau ada suara orang mandi atau gebiar-gebiur ya, itu mohon maaf ya sahabat. Oh ya, ini kita ada pertanyaan, sebenarnya bagus juga ya pertanyaan ini, Mas. Kenapa nggak pernah buat konten di rumah sih Mas? Ya ini sebenarnya di rumah ya sahabat, cuman ini di belakang ya. Karena di tempat saya itu di samping jalan raya ya sahabat. Di dekat jalan raya, saya rasa kalau memang di samping bener itu sangat berisik sekali ya. Karena dulu pernah saya buat konten di depan rumah ya sahabat, cuman karena bener-bener bener-bener berisik banget, makanya tidak kita lanjutin ya sahabat. Oke, jadi seperti ini. Oke, jadi setelah tahapan demi tahapan itu sudah kita dapatkan, akar ini sudah kita rasa sudah maksimal, batangnya dia sudah cukup. Karena seperti ini, kita memprogram bahan bonsai ini, kita mau desain besarnya seberapa dulu, terus tingginya seberapa. Nah, perkiraan kalau memang dibuat untuk mame-mamean atau small, ya kalau untuk besar batangnya sebesar baterai ya, baterai ABC ya sahabat. Jadi sebesar itu idealnya kalau saya pribadi ya, sebesar itu. Nah kalau untuk atasnya ini, diusahakan ya, ini saya bilang trik tadi atau tips tadi ya, diusahakan ketika pemilihan cabang ya sahabat. Misalkan ini cabang ya, ini cabang ya, mana yang dipakai untuk terusan atau sebagai cabang pertama dan untuk terusannya. Nah bisa terlihat ya sahabat. Sebenarnya mau pakai yang di sini ya, di sini itu bebas ya. Tidak ada patokan pasti mau arahnya ke sana apa ke sana, itu tergantung imajinasi sahabat semua mendesain pohon itu seperti apa. Cuman yang saya tekankan di sini, nah ini kan diusahakan ya sahabat, ini kan masih ada space nih dari cabang ini ya, dari titik tumbuh tunas ini atau tunas ini, itu masih ada space, dia agak sedikit sekitar berapa ya, sekitar setengah senti nggak ada sini. Nah jadi ini harus kita rapikan ya sahabat, ini harus kita rapikan, wajib kita rapikan. Jadi tipsnya seperti ini, ketika ini dia sahabat tidak rapikan, itu nanti untuk jalannya kambium itu dia kurang maksimal ya. Nah jadi seperti itu, bisa difahami ya. Nah setelah seperti itu, Mas apakah bisa di wiring? Nah kalau masalah mau di wiring atau tidak, itu selera sahabat. Mau di wiring juga boleh, dibentuk gerak dasarnya juga boleh. Maksudnya mau langsung dibuat nih, ini untuk cabang 1, terus ini untuk terusannya, itu juga boleh. Cuman kalau saya pribadi, setelah saya mengepres di sini ya,
setelah saya mengepres di sini, ini bukan endorse sikat gigi ya. Jadi nanti dikira endorse sikat gigi juga nanti. Nah, setelah pengepresan ini saya lakukan, ini akan saya biarkan ya sahabat. Jadi supaya pohon itu berkembang dengan kemauannya sendiri. Nah, setelah ini berjalan, kambiumnya berjalan, perkiraan kita perkiraan kita untuk cabang pertamanya mau pakai yang di sini atau di sini itu dipikirkan nanti ya, jangan dipikirin sekarang. Yang penting kita maksimalin untuk pohon ini tumbuh ya, subur, pengepresan ini juga dia bagus, nanti pasti nanti pohonnya akan memaksimalkan untuk perkembangannya sendiri ya. Jadi seperti itu ya sahabat, tips dari saya. Terus kalau untuk selanjutnya atau untuk tips selanjutnya ya sahabat. Nah, jadi untuk tips selanjutnya ini bisa sahabat lihat ya. Ini diusahakan ya. Ini kita kasih kisi-kisi atau tipsnya deh. Ini diusahakan cari untuk mau sebagai cabang pertama atau terusan, itu cari untuk mata tunasnya ini ya, ruasnya ini dia pendek ya sahabat. Ini ya bisa sahabat lihat ya, ini dan ini kan pendek nih, sama juga nih, ini dan ini juga pendek ya kan. Kalau yang ini ya sahabat bisa lihat ya, ini kalau dia sampai seperti ini ya, panjang seperti ini, ketika dia ada di sini terlalu panjang mata tunasnya, itu nanti biasanya jadinya dia malah twin ya sahabat. Biasanya jadinya malah twin. Nah, makanya kalau memang ini dari pangkal ini terus dia ke atas ini kita ibaratkan tidak ada mata tunas ya. Nah, ini kita ibaratkan tidak ada mata tunas. Ini langsung meloncong sini, dan untuk mata tunasnya itu yang di sini ya. Nah, yang di sini itu lebih baik dinolkan ya sahabat. Kita potong lagi, kita keluarkan mata tunas lagi. Biasanya mata tunas kedua itu dia lebih pendek ruasnya ya, atau untuk percabangannya ini dia lebih ruasnya ini lebih pendek. Nah, tipsnya seperti itu. Kalau kita menggunakan terlalu panjang untuk ruasnya ini, kita nanti pasti bingung. Yakin 100% saya bisa pastikan nanti agak sedikit bingung. Karena kenapa? Kita mau buat cabang dia kepanjangan, kita mau buat terusan, untuk pengepresannya nanti terlalu atas. Nah, misalkan ini seperti ini sudah sebesar ini ya. Nah, ini sudah sebesar ini. Kalau dia seperti ini kan dia terlalu panjang ya sahabat tuh. Kalau untuk terusan ya. Kalau dia di sini, ini kan nanti ketika ini membengkak, ini dia dipres di sini. Nah, ini dipres di sini, dia muncul untuk di sana dan di sini ya. Tuh, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya sahabat untuk tipsnya. Ini sekedar berbagi pengalaman, tidak berniat untuk menggurui sama sekali, karena di sini channel ini saya bangun memang benar-benar dari awal, dari nol saya belajar ya, dari senior, dari Mas Nugroho ya, Markas Bonsai, dari Pak Desuka dan senior-senior yang lainnya ya sahabat. Dan yang pastinya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, oke. Jadi kita juga cerita sedikit tentang pengalaman saya untuk pemrograman ya. Jadi untuk pemrograman ini awal mulanya khusus ya di channel ini 2 tahun yang lalu saya upload video. Itu belum ya memang sudah terbentuk ya sahabat. Untuk programannya sudah bagus ya, sudah bisa maksimal. Cuman belum berani saya ngomong sampai seperti ini ya. Awal mulanya cuman upload video aja, tidak ada omongan sama sekali. Itu karena masih bingung, tidak masalah ya sahabat. Jadi awal mulanya seperti itu. Nanti sahabat bisa cek deh video saya yang paling pertama saya upload video yang ada bungkus rokok Hitmil ya, kayaknya saya lupa. Jadi seperti itulah ya. Jadi awal mulanya programan itu sudah kurang lebih sekitar 2,5 tahun ya. Jadi 2 tahun yang lalu saya upload video, dan usia pohonnya itu kurang lebih sekitar 2,5 tahun atau 2 tahun lah ya, kurang lebih seperti itulah ya. Nanti sahabat cek sendiri lah ya. Nah, jadi seperti itu ya sahabat untuk tipsnya. Semoga bermanfaat. Misalkan nanti ada masukan atau
pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau langsung tulis di DM Instagram Bonsen Deso ya. Jadi cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutin ngopi lagi nih. Ada sedikit lagi nih. Alhamdulillahirabbil alamin.